Pit. Hari ini bersama Kak Ata dan Amel dan Agnes ya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? sudah. Nah, yuk kita mau berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh datang kepadamu Tuhan untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati kami, ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk kita ajak teman-teman kita bangkit berdiri ya. Laskar Kristus. Siap. Yes. Yuk adik-adik kita pujikan Aku Pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dengan imanku. Sekali lagi. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dengan imanku. Masih semangat adik-adik buat memuji Tuhan? Ya. Semangat. Nah, yuk kita lanjut pujikan superhero ya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakek Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Yuk adik-adik, sudah memuji Tuhan, silakan duduk ya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan Aku Milikmu Tuhan. Waktuku
sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Kita pujikan dari awal. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku menyembah, kini ku datang menyembah di kakimu. Sekali lagi, kini ku datang menyembah di kakimu. Mari adik-adik kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa bersama Amel. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Makasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Ya, ketemu lagi sama Kak Eka. Tema bulan ini masih seputar tentang pahlawan iman. Siapa aja yang kita tahu? Paling umum Bapak Abraham, yang kita kenal sebagai Bapak orang beriman. Ya, oke. Terus siapa lagi, Kak? Ada. Kalau pahlawan banyak sekali. Tapi kalau pahlawan iman, tidak semua pahlawan yang diceritakan di Alkitab adalah pahlawan iman. Tapi kita akan bahas salah satunya, atau bahkan mungkin masa sih Kak orang ini pahlawan iman? Kita belajar yuk. Kak Eka kasih tebak-tebakan. Kak Eka kasih petunjuk. Petunjuk pertama, dia adalah seorang laki-laki. Yang kedua, punya satu istri. Yang ketiga, punya anak laki-laki 3. Sudah ada. Terus ada saya kasih clue lagi nih. Yang keempat adalah berhubungan dengan kayu. Dan yang kelima berhubungan dengan air. Sudah bisa tebak?
Kalau belum, tak kasih satu lagi yang terakhir dan pasti bisa nebak. Dan yang terakhir adalah Bahtera. Jawabannya adalah Nuh. Betul. Loh kak, kok bisa Nuh? Nah, sekarang mari kita buka Alkitabnya. Kita buka di Kejadian pasal 6. Kak Eka akan bacakan, sekalian juga membaca sambil Kak Eka jelaskan. Kejadian pasal 6, perikopnya tentang kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai oleh mereka. Asal aja ngeliat, wih cantik, ambillah jadi istri. Ya, satu. Terus ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Wow, di zaman itu manusia usianya bisa 120 tahun, tua banget. Terus ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika, perhatikan di sini, salah satu poinnya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejahatannya banyak banget. Sudah lihat, cantik, dinikahi. Tapi imbasnya bukan hanya di manusia, termasuk di binatang-binatang. Tuhan ingin melenyapkan semuanya. Oke, lanjut ya. Ini mulai siapa itu? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Ada hubungan yang baik dengan Allah. Kalau zaman sekarang kita berhubungan dengan Allah, kita berdoa, kita baca Alkitab dan sebagainya. Tapi di zaman itu belum ada Alkitab, tapi Nuh bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Itu luar biasa. Oke, lanjut. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Punya anak 3 ya. Punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Perhatikan mulai sekarang. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan dan oleh mereka, jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu kofir. Sudah dikasih tahu, bahteranya itu pakai kayu apa? Kayu kofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Tuhan saking dekatnya, Nuh saking dekatnya dengan Allah. Nuh itu dikasih tahu kalau Nuh, aku mau menghancurin. Aku nyesel nyiptain semua makhluk hidup ini, terutama manusia. Menyesal banget. Tapi karena Nuh dikasih oleh Allah, Nuh dikasih tahu, Nuh disuruh buat bahtera supaya Nuh dan keluarganya selamat. Terus
Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi dan memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit itu. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengajarkan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Berarti siapa aja? Nuh, ibu Nuh, Sem, Ham, Yafet, sama 3 orang menantunya Nuh. Terus, dan dari segala makhluk hidup, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya. Bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dan segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka semua. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Nah, lalu kalau kita perhatikan di pasal 7, perhatikan satu ayat lagi. Nuh berusia 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Tadi kan manusia cuma sampai 120 tahun, tapi ini usianya bisa sampai 600 tahun. Lah terus Kak, di mana imannya? Gimana bisa disebut pahlawan iman? Yuk kita buka lagi. Kita mundur di Kejadian 5 ayat 32. Yuk. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Berapa? 500 tahun. Air bah datang usia berapa? 600 tahun. Setelah Sem, Ham, dan Yafet lahir, Tuhan ngomong sama Nuh kalau bakal ngancurin bumi. Berarti ada selang berapa tahun nih? 600 dikurangi 100. Ketahuan deh. 600 kurangi 500. Apanya 100 tahun. Kurang lebih selama 100 tahun Nuh membuat bahtera tersebut. Nuh membuat bahtera. Gak main-main buat bahteranya di atas gunung. Kalau seumpama kayunya ada di bawah, Nuh akan bawa kayu itu ke atas, dibangun tok selama 100 tahun. Lah terus Kak, di mana pahlawan imannya? Nuh itu pahlawan imannya. Kenapa seperti itu? Selama 100 tahun. Bayangin, sekarang manusia usia 70 tahun itu aja ya sudah tua banget. 60 tahun sudah tua. Nuh selama 100 tahun mengerjakan itu, mulai dia usia 500 tahun sampai 600 tahun. Lama sekali. Kalau Nuh tidak beriman terus kepada Allah, bagaimana Nuh bisa melakukan hal tersebut? Nuh gak akan bisa melakukan tersebut kalau dia tidak punya iman yang besar kepada Allah. Nuh percaya kepada Allah. Kalau seumpama nih orang biasa yang tidak bergaul dengan Allah, dia Allah mosok saya gendeng apa, gila apa, gak masuk akal nih. Buat bahtera segede itu di atas gunung, harus tak kerjakan sendiri. Terus apa yang dialami Nuh? Yakin semuanya lancar. Dia harus menebang pohon, terus membuatnya jadi halus, terus dibentuk, dan akhirnya dipasang di bahtera. Apakah hanya seperti ada? Bukan. Jangan lupa selama 100 tahun itu juga Nuh dicemooh oleh orang-orang yang hidupnya sudah rusak tadi. Itu pasti mencemooh. Ada. Coba cari Alkitab ayatnya di mana. Nuh dicemooh, Nuh dicaci maki. Nuh seperti orang gila mungkin. Bahkan orang-orang mengatai, wah, gak masuk akal yang dilakukan Nuh. Tapi Nuh tetap beriman, Nuh tetap percaya. Nuh melakukan hal tersebut bukan karena dia merasa kuat dan gagah, tapi Nuh beriman kepada Allah dan Nuh taat. Nuh melakukan itu karena Nuh percaya sama Tuhan. Nuh percaya, Nuh beriman. Allah pun percaya terhadap. Nah, apa hubungannya sekarang bagi kita antar Nuh? Kak, kita loh Kak buat bahtera.
Kak, kita loh gak buat ini, gak buat itu, Kak disuruh Tuhan ini itu. Jangan lupa, Nuh dahulu tidak ada panduan seperti Alkitab ini. Sekarang kita punya, kita wajib belajar akan kebenaran firman, kita wajib mempraktekkannya, kita wajib mengimaninya, kita melakukan hal yang baik, hal yang diminta oleh Tuhan, dan menjauhi yang dilarang. Nah, jadi dari iman Nuh ini kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kita. Dan ketika air bah datang, mari kita buka Alkitabnya lagi. Sebentar. Ketika sudah naik semuanya ke bahtera, siapa yang menutup pintunya? Yang menutup adalah Allah sendiri. Mana ya? Nah, di pasal 7 ayat 16 kita baca. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Pintu masuk bahteranya bukan dari samping, bukan dari kanan ataupun kiri ataupun depan kayak mobil, tapi dari belakang. Pintunya otomatis gede banget, tuh binatangnya macam-macam, ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran gede. Sampai akhirnya Allah sendiri yang menutup pintunya. Terus setelah itu sumber-sumber air keluar, hujan lebat selama 40 hari 40 malam, dan akhirnya Nuh mengapung. Semua makhluk hidup yang di bawah mati, kecuali yang bisa berenang untuk waktu yang lama, kan harusnya masih tetap hidup. Terus Kak, apalagi Kak kepahlawanan dari si Nuh? Loh, kok masih ditanya? Selama lebih dari 100 tahun loh ya. 100 tahun itu waktu yang lama Nuh mempertahankan iman. Kita yang saat ini, kalau manusia usia saat ini bisa tembus sampai 70 tahun, itu sudah sangat bagus. Bisa nggak kita mempertahankan iman kita sampai usia kita lanjut? Kita harus mempertahankan iman kita dengan baik. Seperti Nuh sudah memberikan teladan yang sangat luar biasa. Terus sekarang kita buka ayat hafalan kita di Ibrani 11 ayat 7. Oke. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Wow, ditulis di sini nih. Kalau kita perhatikan di Ibrani pasal 11 ini tertulis dengan perikop saksi-saksi iman. Nuh salah satunya. Kita baca lagi ya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Oke, di sini juga ayat hafalannya, tapi cuma sampai keluarganya. Karena iman maka Nuh, maka petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Itu ayat hafalan kita hari ini. Oke, Nuh sudah memberikan banyak sekali contoh. Dia taat selama 100 tahun dia membangun, dan dia membuat membuat bahteranya tepat 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan tingginya 30 hasta. Dia melakukan hal tersebut. Panjang loh itu. 1 hasta itu cara mengukurnya seperti ini, dari ujung jari sampai ujung siku itu 1 hasta, tapi yang dipakai adalah acuan orang dewasa. 1 hasta kurang lebih 45 cm.
KK sudah hitung sih 300 hasta itu sekitar 135 meter dan itu panjang banget. Oke. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pembelajaran hari ini Tuhan. Kami sudah belajar tentang satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Nuh. Dia adalah pahlawan iman yang luar biasa Tuhan. Dia mempertahankan imannya bukan 1-2 tahun, tapi 100 tahun, bahkan lebih Tuhan, bahkan sampai akhir hayatnya. Tuhan, kami mau meneladani iman Nuh ini. Kami mau beriman kepadamu sampai akhir hayat kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pakai kami semua supaya kami belajar lebih dan lebih lagi terhadap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami senantiasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana nih firman Tuhannya? Seru? Seru. Nah, jangan lupa buat minggu depan ya untuk ibadah online lagi. Dan jangan lupa buat adik-adik yang mau memberikan persembahannya boleh dititipkan di orang tua ataupun ditransfer ya. Dan jangan lupa untuk aktivitasnya, ayat hafalannya dikumpulin di grupnya masing-masing. Wah, ada yang spesial. Siapa ya mereka teman-teman? Kalau mau tahu, yuk ikuti Natal online Smiling Kids tanggal 5 Desember 2021. Sampai ketemu lagi, dadah. Yuk kita mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita pujikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Lipat tangan. Yeay, sudah berakhir ibadah kita. Sekarang mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan perlindungan-Mu atas kami semua Tuhan. Hari ini kami sudah memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan Engkau. Kami juga sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu, yaitu tentang Nuh. Imannya luar biasa Tuhan. 100 tahun lebih Tuhan imannya tidak goyah, dan dia senantiasa percaya dan beriman kepada-Mu Tuhan. Ajar kami semua supaya kami bisa meneladani Nuh, selalu setia dan percaya kepada-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati keluarga kami, Kau berkati orang tua kami, Kau berkati kami Tuhan, supaya kami bisa menerapkan iman kami kepada Engkau selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.